Widya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi, produktivitas ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Oke, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu ekonomi yang ideal dalam sebuah perekonomian. Indikator ekonomi adalah statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik tersebut digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kondisi kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Indikator ekonomi secara umum antara lain yaitu produk domestik bruto, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan cadangan devisa. Sumber data indikator ekonomi yaitu berasal dari data ekonomi yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta dalam bentuk sensus ataupun dalam bentuk survei. Data itu kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan indikator ekonomi. Dengan menggunakan sejumlah indikator ekonomi, kita dapat mengukur, menganalisis, dan memprediksikan prospek aktivitas ekonomi. Misalnya saja pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator-indikator ekonomi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, leading indicators. Leading indicators merupakan indikator yang cenderung berubah sebelum kondisi ekonomi umum berubah. Oleh karena itu, naik turunnya indikator ini didahului indikator perekonomian ekonomi. Misalnya, ketika pesanan pabrik meningkat, ekonomi biasanya berkembang karena konsumen menuntut lebih banyak barang dan jasa. Dan sebaliknya, ketika pesanan pabrik menurun, maka ekonomi biasanya berkontraksi karena hanya sedikit permintaan untuk barang atau jasa. Dengan demikian, lebih sedikit kebutuhan untuk memesan kembali persediaan. Jadi, leading indicators merupakan indikator prediktif bagi arah pertumbuhan ekonomi ke depan. Yang termasuk ke dalam indikator ini adalah indeks kepercayaan konsumen, spirit yield obligasi pemerintah, produktivitas sektor manufaktur. Indeks pasar saham juga biasanya dipandang masuk ke dalam kategori ini. Jenis yang kedua yaitu coincident indicators. Indicators ini bergerak bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, indikator yang masuk ke dalam kategori ini yaitu pendapatan pribadi, produksi industri, penjualan perdagangan, indeks produksi industri, dan penjualan manufaktur adalah contoh lainnya. Dan jenis ketiga yaitu lagging indicators. Lagging indikator adalah jenis indikator ekonomi yang berubah setelah kondisi ekonomi berubah. Misalnya saja adalah peningkatan pengangguran, tingkat inflasi, suku bunga, pinjaman, dan lain-lain. Adapun 5 tahapan keberhasilan ekonomi yaitu antaranya 1. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah uang yang akan diperoleh seseorang dalam suatu negara. Dalam ekonomi, pendapatan per kapita merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan yang kedua, struktur ekonomi. Pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktur dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial lainnya.
Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita tersebut, konstruksi sektor manufaktur dan industri jasa terhadap pendapatan nasional akan terus meningkat. Dan yang ketiga yaitu urbanisasi. Urbanisasi yaitu meningkatnya proporsi penduduk yang bermukiman di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Dan yang keempat adalah angka tabungan. Angka tabungan, perkembangan sektor manufaktur dan industrialisasi memerlukan investasi dan modal dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi. Modal usaha ini dapat diimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Dan yang kelima, indeks hidup dihitung berdasarkan kepada angka rata-rata harapan hidup. Angka rata-rata harapan hidup umur 1 tahun dan angka kematian bayi serta angka melek huruf. Dan yang keenam, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan manusia yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang dalam menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perekonomian, standar hidup negara itu berbeda-beda. Rata-rata masyarakat di negara kaya akan mempunyai pendapatan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan negara miskin. Dalam hal standar ini, hidup suatu bangsa ditentukan oleh produktivitas pekerjaan atau faktor-faktor produktivitas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Istilah produktivitas ini mengarah pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang pekerja per jam kerjanya. Suatu negara yang meningkat produktivitasnya akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Sebuah negara dapat menikmati standar hidup yang tinggi hanya jika negara tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang besar. Karena standar hidup suatu negara bergantung kepada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa tersebut. Idealnya suatu perekonomian mempunyai tingkat pertumbuhan output dan tenaga kerja yang cepat, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat inflasi yang rendah. Sedangkan produktivitas itu sendiri ditentukan oleh beberapa faktor penentu. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, modal fisik. Modal fisik merupakan faktor produksi yang berupa peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dan yang kedua yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan faktor penentu berupa pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki seseorang yang bekerja dan dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan input dari suatu proses produksi barang dan jasa yang telah tersedia dari alam. Misalnya tanah, sungai, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu pengetahuan teknologi.
Pengetahuan teknologi ini merupakan pemahaman masyarakat mengenai cara-cara yang terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Dan materi yang selanjutnya yaitu pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Resesi merupakan periode di mana GDP real mengalami penurunan selama 2 triwulan secara berturut-turut atau lebih. Resesi ditandai dengan adanya penurunan output dan peningkatan pengangguran. Sedangkan depresi merupakan resesi hebat yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Terjadinya resesi akan menyebabkan menurunnya GDP real sehingga sedikit barang dan jasa yang akan diproduksi. Sedikitnya barang dan jasa yang akan diproduksi membuat input yang digunakan semakin sedikit dan peluang kerja menurun sehingga tingkat pengangguran meningkat serta semakin berkurangnya persediaan modal dan tersedia yang dapat digunakan. Jadi apabila GDP real ini turun, maka pendapatan real juga turun. Dan apabila kondisi ini bertahan lama, maka itu akan menyebabkan depresi. Pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resesi dalam perekonomian. Sedangkan orang yang bekerja merupakan orang yang berusia 16 tahun ke atas. Adapun orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori, yaitu orang yang menganggur dan orang yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Orang yang menganggur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan orang yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena dia tidak ingin bekerja atau berhenti mencari pekerjaan. Contohnya saja pelajar, pensiunan, dan sebagainya. Angkatan kerja total dalam perekonomian adalah jumlah orang yang dipekerjakan ditambah dengan jumlah pengangguran yang mungkin mendapatkan pekerjaan. Sedangkan penduduk total berusia 16 tahun lebih sama dengan jumlah angkatan kerja ditambah dengan jumlah yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Jadi dengan diketahuinya angkatan kerja dengan penduduk total, maka kita dapat menghitung tingkat pengangguran yang akan terjadi. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan jumlah yang mengatur terhadap jumlah orang dalam angkatan kerja. Adapun jenis-jenis pengangguran ada 2, yaitu yang pertama pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu jenis pengangguran yang memerlukan kenaikan skill atau peningkatan keterampilan dalam bekerja. Keterampilan yang melebihi dibutuhkan oleh tenaga kerja sulit ditemukan pada keterampilan yang dimiliki oleh seorang pekerja. Sehingga pengangguran friksional ini tidak akan pernah mencapai angka 0. Dan jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian ini membuat sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya. Contohnya perubahan struktur yang cukup cepat dari yang awalnya struktur ekonomi yang bersifat agraris menuju ke perekonomian ke arah dominasi. Sektor industri akan lebih besar dan menyebabkan sejumlah tenaga kerja yang berada di sektor agraris atau pertanian akan kehilangan pekerjaan.
Pengangguran akibat siklus atau bisnis ekonomi, yaitu naiknya pengangguran yang terjadi akibat resesi atau depresi pada suatu perekonomian. Output adalah kesempatan kerja, dan pengangguran merupakan variabel yang saling berhubungan. Jika perekonomian memproduksi barang lebih banyak, maka akan lebih banyak pula tenaga kerja yang akan digunakan dalam aktivitas produksi tersebut, atau jumlah tenaga kerja yang harus mampu memproduksi lebih banyak. Hal tersebut menggambarkan sesuatu kebaikan keselamatan kerja, sedangkan angka yang kedua menunjukkan kenaikan produktivitas pekerja. Kenaikan produktivitas merupakan penyebab utama pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan output turun dan sebagian orang akan kehilangan pekerjaannya. Dari tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika jumlah angkatan kerja tidak berubah dan produktivitas tenaga kerja konstan, maka tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang berlawanan dengan output perekonomian, yaitu output perekonomian mengalami pertumbuhan yang tinggi, maka tingkat pengangguran juga akan mengecil. Dan materi yang terakhir yaitu inflasi dan jenis-jenis inflasi dalam perekonomian. Setiap terjadi kenaikan harga, belum tentu hal tersebut merupakan inflasi. Dalam perekonomian manapun, harga akan selalu berubah karena menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, sehingga tidak semuanya merupakan inflasi bila terjadi kenaikan harga. Inflasi adalah naiknya tingkat harga-harga secara keseluruhan dan terjadinya kenaikan harga-harga tersebut secara serempak. Sedangkan penurunan tingkat harga-harga secara keseluruhan dan serempak itu disebut dengan deflasi. Dalam mengukur inflasi dan deflasi, sejumlah barang dan jasa dapat dihitung melalui kenaikan atau penurunan harga rata-rata selama periode tertentu. Kenaikan tingkat harga secara keseluruhan berlangsung secara terus-menerus dalam satu periode, itu disebut dengan inflasi berkepanjangan atau sustained inflation. Adapun jenis-jenis inflasi, yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya ini, inflasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu berada di antara kisaran 10% dalam 1 tahun. Yang kedua, inflasi sedang, berada di antara kisaran 10-30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat, berada dalam kisaran 30% sampai 100% dalam setahun. Dan yang keempat, yang sangat berat, yaitu berada dalam kisaran besar dari 100% dalam 1 tahun. Dan jenis inflasi yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya ini, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, full inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena berlebihnya permintaan, dan push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Dan jenis inflasi yang ketiga yaitu inflasi yang berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga di luar negeri yang berimbas pada harga-harga di dalam negeri. Contohnya, kenaikan harga minyak dunia. Dan yang kedua, inflasi yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negeri. Contohnya, defisit anggaran, kegagalan panen massal, dan pembatasan kredit dalam produksi.
Secara umum, banyak orang yang takut dengan adanya inflasi. Karena dengan adanya kenaikan harga yang begitu cepat tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan, maka akan merusak pendistribusian pendapatan, sehingga banyak masyarakat yang takut bila terjadi inflasi. Inflasi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dijadikan musuh. Hal tersebut dikarenakan adanya orang atau pihak yang diuntungkan bila terjadi inflasi tersebut. Contohnya saja, seorang debitur yang ingin meminjam uang kepada debitur, maka ia harus mempertimbangkan akan adanya inflasi pada tahun yang akan mendatang, sehingga kreditur melakukan peningkatan bunga yang melebihi perkiraan tingkatan inflasi yang akan terjadi, dan debitur itu sendiri akan mendapat untung atau keuntungan dari selisih tingkat bunga pinjaman tersebut. Dengan tingkat inflasi, selisih antara tingkat inflasi dan tingkat bunga disebut dengan tingkat bunga real. Jadi, inflasi yang tidak diantisipasi secara teratur dan maka akan menimbulkan tingkat resiko lebih tinggi berkaitan dengan investasi dalam perekonomian. Resiko yang semakin tinggi berhubungan dengan ketidakpastian semakin tinggi pula, sehingga akan menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya dan membuat komitmen jangka panjang, sehingga berakibat pada menurunnya tingkat investasi serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mengecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton.